Pemirsa Apal TV, telah kita ikuti tadi segmentasi kedua dari debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir periode 2015-2020, di mana tadi telah kita saksikan dari penajaman visi dan misi serta isu daerah yang telah diangkat. Kemudian tadi panelis pertama Profesor Dr. Alfitri merupakan dosen Visipol Unsri telah menanyakan mengenai keamanan daerah, kemudian ketahanan pangan dibahas oleh panelis kedua yaitu Profesor Dr. Didik Susetyo yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya akan kita ikuti segmentasi yang ketiga. Seperti apa jalannya segmen ketiga ini, kita saksikan bersama. Dan kita masuki segmen ketiga, berisi tanya jawab panelis dengan pasangan calon tentang menserasikan pembangunan daerah, kabupaten, dan provinsi dengan pembangunan nasional, serta upaya memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Untuk sesi ini, nanti satu panelis bertanya kepada satu paslon dengan waktu alokasi 2 menit, dan begitu seterusnya. Panelis satunya akan bertanya kepada satu pasangan, tidak satu panelis kedua paslon, tapi satu panelis ke satu paslon, dan ini sifatnya acak, kami berikan secara spontan. Nanti Prof. Alfitri mau tanya ke siapa, kami persilakan. Kepada Prof. Alfitri, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan ke pasangan Yamu. Nah, saya akan berangkat pada isu nasional tentang pemberantasan korupsi. Jadi secara nasional, mengapa pemerintah mendirikan KPK? Itu tidak lain adalah untuk menekan indeks korupsi di Indonesia. Karena indeks korupsi masih tinggi. Nah, seandainya nanti Bapak dipercaya masyarakat Pali untuk memimpin Pali 5 tahun ke depan, apa langkah konkret untuk menekan supaya Pali bebas korupsi? Silakan. Terima kasih. Kami ingin menjawab pertanyaan panelis. Pertama, kami mencalonkan diri dari independen karena tujuan ingin menciptakan Pali bersih dari korupsi, nepotisme, dan praktek-praktek pelanggaran hukum lainnya. Kami mencalonkan diri tidak didukung oleh potensi pengusaha, tidak didukung oleh penguasa, tidak didukung oleh orang-orang yang akan mengatur kami dalam memimpin Pali. Sehingga kami yakin manakala kami terpilih, kami dapat membersihkan Pali dari praktek-praktek korupsi, karena kami memulai dari diri kami sendiri untuk amanah memimpin Pali 5 tahun ke depan. Kemudian, kami akan menciptakan aparatur pemerintah kabupaten bersih. Tidak ada setoran-setoran proyek. Proyek harus berjalan sesuai dengan anggaran. Jangan mempermainkan anggaran untuk kepentingan membayar hutang dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada tambahan dari calon wabub? Terima kasih. Itu program kami memang, Pak. Kami untuk bersih-bersih. Insya Allah kalau kami terpilih, kami akan melakukan bersih-bersih di lingkungan yang ada di Pemkab Pali, baik dari jajaran yang paling bawah hingga yang tertinggi, termasuk kami. Jadi otomatis bupati dan wakil bupati terpilih nantinya harus memang betul-betul orang bersih, orang yang jujur, orang yang amanah. Karena kami mencalonkan diri kebetulan dari independen, Pak. Jadi independen, tidak ada intervensi dari parpol atau dari manapun. Mudah-mudahan kalau kami terpilih, hal ini kami wujudkan. Semoga masyarakat Pali betul-betul merasakan dengan APBD yang ada sekarang ini. Dan meningkatkan APBD tentunya berhubungan dengan pada korupsi. Terima kasih. Ya, untuk paslon hafal. Tadi pasangan Yamu itu ada strategi konkret memberantas korupsi. Nah, bagaimana
strategi dari pasangan hafal untuk bisa meningkatkan kinerja aparat birokrasi yang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pali ke depan. Terutama bagaimana seandainya kalau bapak-bapak terpilih itu di dalam mengangkat pejabat-pejabat publik, padahal banyak didukung oleh partai politik. Silakan. Terima kasih Profesor. Tentunya berbicara masalah SDM, tentunya banyak hal yang harus kita pelajari lagi. Apalagi Bapak Profesor mengerti betul bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia itu. Tentunya yang pertama-tama kita meningkatkan dulu pola pikir dan pendidikan. Bagaimana mereka bisa memanage aturan-aturan itu sehingga tidak terjerat kasus hukum. Itu yang paling pertama. Kedua, tentunya karena kita ini negara hukum, kita tidak bisa sendiri berbuat menegakkan hukum. Kita ada kepolisian, kita ada kejaksaan, dan kami juga sudah merencanakan akan bekerja sama dengan KPK. Jadi hal-hal yang sekecil apapun kami akan dibimbing, dibina. Jadi masalah korupsi itu atau masalah pembinaan supaya kita lebih meningkat, tentunya pertama sumber daya dulu. Bagaimana kita memberikan sumber daya ini baik dan benar. Kedua, akhlak. Kembali kemanapun akhlak, Pak. Karena kata Bang Napi, kesempatan. Niat. Kalau ada kesempatan tidak ada niat, tidak akan berjalan. Ada niat, tidak akan berjalan. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita, wah saya bisa memberantas korupsi. Kita suatu sistem kenegaraan ini, birokrasi ini suatu sistem yang terbentuk. Kita punya badan-badan, kepolisian, kejaksaan, KPK sendiri. Nah hal-hal yang seperti ini kita akan bekerja sama. Bagaimana membina, membimbing anak-anak atau pekerja-pekerja atau kepala-kepala dinas yang ada di Kabupaten Pali ini biar dapat lebih baik lagi. Nah tentunya harapan seperti ini harus didukung oleh seluruh masyarakat. Yang untuk mengangkat pejabat publik, Untuk mengangkat publik, Bapak sendiri sudah tahu, setiap kami mengangkat itu ada aturan, Pak. Sekarang sudah ASN itu sudah memberikan penjelasan bahwa kami tidak bisa semena-mena memberhentikan, kami tidak bisa semena-mena mengangkat, ini ada aturan-aturannya dan ada undang-undangnya. Kalau kami menyalahi aturan ini berarti kami menyalahi undang-undang. Kalau menyalahi undang-undang berarti kami terjerat kasus hukum. Terima kasih. Kami persilakan kepada Prof. Didik Susetyo. Baik, terima kasih. Saya ke Paslon 1. Paslon 1 siap-siap, tolong diperhatikan. Dalam program nasional tentu ada suatu upaya untuk menciptakan kesempatan kerja. Biasanya kesempatan kerja ini terkait dengan pengurangan pengangguran. Pengurangan pengangguran diharapkan sekaligus sebagai pengentasan kemiskinan. Jadi ada 3 program, satu terkait nasional, mungkin provinsi sampai di Kabupaten Pali ini. Karena masyarakatnya juga masih berpendapatan relatif rendah. Jadi bagaimana strategi konkret dari paslon yang satu ini untuk tadi memperluas kesempatan kerja, sekaligus mengurangi pengangguran, dan sekaligus membasmi kemiskinan. Silakan mungkin dari sekarang. Terima kasih Pak Profesor, tentunya apa yang Bapak sampaikan tadi untuk memberantas kemiskinan tentu banyak item-item ataupun yang harus kita laksanakan, program-program yang sudah terjadwal. Kami tentunya dengan adanya program-program, dengan adanya APBD yang masih kecil, APBD yang masih kurang, tentunya kami ingin mengajak pemilik-pemilik modal atau yang menginvestasikan untuk masuk ke daerah kita. Tapi apa yang sampaikan di awal tadi, bahwa investor mau masuk kita itu pasti 3 pertanyaan yang ditanya. Pertama, keamanan. Yang kedua, bagaimana energi listrik. Kalau listrik biarpun kita tidak akan investor akan masuk. Kalau jalan di mana-mana rusak, jalan mana-mana putus, tidak ada investor yang akan masuk. Kemudian keamanan. Kalau 3 hal ini terjamin, tentunya investor akan masuk. Dengan investor masuk ini, dengan adanya investor masuk, mereka membawa uang ke sini, mereka melakukan pekerjaan. Otomatis tentunya masyarakat daerah kita ini yang merasakan masyarakat kita yang bekerja. Dengan masyarakat yang bekerja tentunya mereka mendapat gaji. Dengan mereka dapat gaji tentunya mereka akan belanja ke pasar. Dengan ke pasar tentunya ekonomi rakyat kita akan berjalan dengan baik. Nah ini harapan kami Bapak Ibu sekalian.
Jadi intinya, walaupun itu tetap 3 hal yang tadi yang kita harus laksanakan, aman, infrastruktur, dan energi. Dengan 3 ada ini, insya Allah semua investor akan datang ke tempat kita. Untuk penambahan Bapak soal kesempatan kerja, program nasional Bapak Jokowi itu ada program ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM dan koperasi. Saya pikir kami pasangan hafal akan berkonsentrasi untuk pada 3 sektor tersebut. Pembangunan di perdesaan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif UMKM dan koperasi tadi. Sehingga peluang usaha, kesempatan kerja akan terbuka lebar selain dari investasi tadi. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Paslon nomor 3. Di dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, nanti kalau paslon 3 dipercaya menjabat bupati dan wakil bupati, tentunya banyak strategi yang harus dilakukan, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan daerah. Ya. Bagaimana strategi konkret atau strategi mendatang di dalam meningkatkan pendapatan daerah dan bagaimana mengefisienkan belanja daerah. Ya, paham ya pertanyaannya? Oke, silakan. Terima kasih Bapak panelis. Langkah pertama, kami manakala terpilih menjadi Bupati Pali dan Wakil Bupati Pali adalah SDM di bidang keuangan. Kami bercita-cita akan merekrut orang yang berkompeten di bidang itu. Kan kami minta, mungkin akan meminta staf BPKP atau BPK yang akan menjabat sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dalam rangka pembenahan internal pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kedua, kita memberdayakan dan mengelola sumber PAD. Pali banyak perusahaan-perusahaan, Pak. Perusahaan-perusahaan baik pertambangan, perkebunan, pertanian, yang pada intinya mereka punya anggaran CSR yang dapat kita manfaatkan untuk pembangunan daerah dengan jalan seluruh CSR perusahaan-perusahaan yang ada dan berusaha di Kabupaten Pali itu melalui forum CSR agar semua dana masuk ke dalam PAD. Secara jelas kalau kita masukkan dana tersebut dalam PAD, penggunaannya juga menjadi jelas sehingga selain sumber pendapatan asli daerah yang dapat kita bangun dikelola dari retribusi dan lain sebagainya, termasuk CSR perusahaan-perusahaan agar tidak tumbang tindih anggaran, jangan sampai terjadi perusahaan bangun jalan, kabupaten bangun jalan di lokasi yang sama, karena posisi jalan adalah jalan perusahaan. Tapi kalau dana CSR itu dimasukkan dalam APBD, dimanfaatkan untuk pembangunan, akan lebih jelas dan tidak tumpang tindih anggaran. Jadi pada prinsipnya, kita untuk mengelola anggaran daerah supaya produktif, efisien, dan tingkat kebocoran minimal, mulai dari rekrutmen petugas, pejabat di bidang pengelolaan anggaran daerah, dengan kita merekrut dari BPKP atau BPK. Baik, sesi pertanyaan segmen ketiga sudah dijawab dengan sangat baik oleh kedua paslon. Kita akan mengakhiri sesi ini dengan berikan kesempatan kepada tim ses. Tim ses paslon pertama dipersilakan untuk menyampaikan yel-yelnya. Baik, selanjutnya tim ses paslon 3 dipersilakan. Baik, tetap semangat.
Bapak Ibu sekalian, dengan berlalunya yel-yel yang baru saja kita dengarkan, maka berakhir segmen 3 dari debat kandidat ini.